Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan alur cerita film Law Abiding Citizen yang rilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang kekecewaan seorang ayah terhadap sistem peradilan negara yang sangat buruk. Maka dari itu, ia memilih untuk balas dendam pada orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Bukan hanya itu, ia juga membuat para petinggi negara ketar-ketir menghadapinya. Bagaimanakah keseruan dalam film ini? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree sambil di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Law Abiding Citizen. Jeng jeng. Film dibuka dengan seorang pria bernama Clyde Sultan yang sedang bekerja di rumahnya. Ia merupakan seorang ayah yang baik yang sangat sayang anak dan istrinya. Di malam itu ia mendengar ketukan dari pintu. Namun ketika dibuka, tiba-tiba saja dua orang perampok langsung menyerang Sultan. Kedua perampok ini bernama Derby dan MS. Sambil menikam dada Sultan dengan pisau, Derby berkata, "Kau tak bisa melawan nasib." You can't fight fate. Bukan hanya itu, Derby juga menikam istrinya hingga tewas, lalu mencoba memperkosanya di hadapan Sultan. Namun, aksinya itu dipergoki anak Sultan yang masih sangat belia. Akhirnya Derby pun melampiaskan hasrat bejatnya itu pada anak Sultan, kemudian membunuhnya juga. Setelah kejadian itu, Sultan mencoba mencari keadilan kepada hukum negara, yang mana kasus ini ditangani oleh Nick yang merupakan kuasa hukumnya. Di sini Sultan mendapat kabar yang tidak menyenangkan, karena kedua pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal karena kurangnya bukti yang didapatkan oleh tim forensik. Bukan hanya itu, Nick juga bahkan mengaku telah membuat kesepakatan dengan Derby, yang mana jika Derby mengakui kesalahannya, maka ia akan mendapat keringanan hukuman, yaitu Derby akan dihukum 5 tahun penjara. Sementara Ames yang merupakan anak buah Derby malah dijatuhi hukuman mati. Mendengar itu, Sultan pun memohon agar Nick tidak membuat kesepakatan itu, karena sebenarnya Derby lah yang telah memperkosa dan membunuh anak dan istrinya. Akan tetapi Nick lebih mementingkan peraturan persidangan. Ia mengatakan kalau inilah satu-satunya cara agar Sultan memenangkan persidangan ini. Dengan hati yang sangat kecewa, Sultan pun hanya terdiam. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Dalam persidangan ini, Derby ditemani kuasa hukumnya bernama Bill. Di sini Nick memberi surat kesepakatan pada Derby. Sambil menandatangani surat itu, Derby berkata kau tak bisa melawan nasib. Dan lucunya lagi, sang hakim menjatuhi hukuman penjara pada Derby hanya 3 tahun saja. Sementara Ames tetap dihukum mati setelah menjalani hukuman penjara 10 tahun. Selesai dari persidangan, Nick langsung dikerumuni para wartawan. Di sini Nick ditemui Derby yang sangat puas atas kesepakatan yang mereka buat. Hal itu pun disaksikan Sultan dari kejauhan. Ia merasa kecewa karena menurutnya Nick tidak bersungguh-sungguh membantunya. Setelah dipenjara selama 10 tahun, kini tibalah waktunya bagi Ames untuk menjalani hukuman mati. Sebelum dieksekusi mati, Ames berkata bahwa ia memang seorang kriminal. Namun, orang yang membunuh istri dan anak Sultan bukanlah dirinya. Eksekusi ini akan dilakukan dengan cairan kimia, sehingga ia akan mati tanpa merasakan sakit. Akan tetapi setelah cairan itu disuntikan, Ames justru mati dengan merasakan sakit yang amat sangat, yang mana tubuhnya terasa terbakar dan bahkan mengalami kerusakan pembuluh darah yang mengerikan. Kejadian itu pun membuat mereka kebingungan, karena proses eksekusi yang seharusnya tanpa rasa sakit justru berubah menjadi pembunuhan yang sangat mengerikan. Kejadian ini pun disiarkan lewat berita.
Gak lama kemudian, pihak polisi menemukan sebuah kantong dari balik mesin eksekusi. Di kantong itu terdapat tulisan "tak bisa melawan nasib", yang mana kata-kata ini mengingatkan Nick pada Darby yang pernah mengatakan itu kepadanya. Mereka pun menduga kalau cairan yang disuntikkan pada Ames telah ditukar dengan cairan berbahaya oleh Darby. Sehingga saat itu juga mereka berangkat menuju kediaman Darby. Sementara itu di rumahnya, Darby sedang bersantai dengan seorang wanita penghibur sambil minum tuak oplosan. Gak lama kemudian ia mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang menyuruhnya untuk segera pergi, karena pihak polisi akan menangkapnya. Tepat ketika Nick dan para polisi tiba, saat itu juga Darby langsung pergi melarikan diri. Ia diarahkan oleh orang yang di dalam telepon untuk berlari ke arah selatan. Di sana ia menemukan sebuah mobil yang di dalamnya sudah ada polisi yang pingsan. Darby pun mengambil pistol dari saku polisi itu, kemudian memanfaatkannya sebagai sopir. Sesampainya di tempat sepi, Darby berniat untuk membunuh polisi itu. Tepat ketika Darby akan menembaknya, ia kembali ditelepon oleh orang misterius tadi, yang mana ternyata itu adalah Shelton yang telah menjebaknya. Darby pun sangat panik bahagia. Sementara pistol yang ia ambil dari saku Shelton sudah dimodifikasi dengan jarum beracun, sehingga Darby lumpuh dan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah itu Darby dibawa ke sebuah gudang tua, kemudian mengikatnya di atas meja. Di sini ia sudah menyiapkan berbagai alat untuk menyiksa Darby. Namun sebelum penyiksaan, Darby terlebih dahulu diberikan suntikan adrenalin dan cairan garam, sehingga ia tetap tersadar ketika menjalani penyiksaan. Selain itu, Shelton juga menaruh cermin besar di atasnya, kemudian mulai menguliti kelopak mata Darby. Hal ini ia lakukan agar Darby tetap melihat proses penyiksaan itu. Setelah menyalakan kamera, Shelton mengenakan topeng, kemudian mulai memotong satu persatu bagian tubuh Darby, termasuk kaki, tangan, dan bahkan kemaluannya. Semua kemarahan dan dendam atas kematian anak dan istrinya ia luapkan lewat penyiksaan ini. Setelah gagal menangkap Darby, Nick mendapat telepon dari anggota kepolisian bahwa mereka telah menemukan jasad Darby dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang mana tubuhnya tercincang hingga 25 bagian. Mereka juga mengetahui kalau pemilik gudang itu adalah Shelton. Saat itu juga Nick dan anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah Shelton. Sementara itu Shelton sadar kalau polisi akan mendatanginya. Maka dari itu ia melepas semua pakaiannya dan tidak melakukan perlawanan. Ketika melakukan penggeledahan di rumah Shelton, mereka terkejut melihat banyak sekali buku tentang dasar-dasar hukum. Padahal Shelton ini bukanlah orang hukum. Nick juga melihat potongan koran di dinding dengan gambar ketika dirinya menjabat tangan Darby. Esok harinya Nick melakukan interogasi pada Shelton. Di sini Shelton membuat Nick kebingungan karena tak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Sheltonlah pelaku pembunuhan itu. Meskipun gudang tua itu milikku, mungkin saja ada orang lain yang ingin menfitnahku, katanya. Shelton juga meminta Nick untuk membuat surat kesepakatan sama seperti yang dilakukan Nick pada Darby 10 tahun silam. Intinya Shelton membuat kasus ini mirip seperti ketika Nick menangani kasus Darby sebelumnya. Namun bedanya Shelton tidak meminta hukumannya dikurangi. Yang ia minta hanya sebuah kasur baru disediakan di dalam selnya nanti. Dengan begitu Shelton akan memberi pengakuan. Merasa dipermainkan, Nick tidak peduli lalu pergi dari sana. Hey, what are you doing? Sementara itu di rumah Nick, anak dan istri Nick mendapat kiriman berupa kaset DVD. Dan ketika diputar, anak dan istri Nick menjerit ketakutan karena ternyata itu adalah video pembunuhan Darby. Nick, I have never seen anything like it. You need to calm down. Setelah menerima telepon dari istrinya, Nick akhirnya sadar kalau Shelton tidak main-main.
Akhirnya kasur empuk permintaan Shelton pun dipenuhi, sehingga membuat para tahanan lain menjadi cemburu. Di sini ia dikurung bersama dengan seorang penjahat berambut gondrong. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Di sini Shelton memilih untuk menjalani persidangan tanpa didampingi pengacara. Di hadapan hakim, Shelton mengatakan bahwa dirinya merasa dirugikan karena dituduh sebagai pembunuh tanpa adanya bukti. Mendengar itu, Nick pun langsung menjawab bahwa Shelton sudah membuat surat kesepakatan dengan dirinya. Akan tetapi Shelton ini paham celah hukum dan bahkan mampu membuat hakim mati kutu. Akhirnya hakim pun membuat keputusan bahwa Shelton tidak bersalah. Bukannya merasa senang, Shelton malah bertepuk tangan. Ia bahkan mengejek hakim yang dengan mudahnya membebaskan seorang pembunuh hanya karena tidak adanya bukti yang kuat. Bagaimana jika keputusan hakim itu salah? Katanya. Hal itu pun membuat hakim marah sehingga Shelton harus diseret petugas. Setelah persidangan itu, Nick kembali menemui Shelton. Di sini Shelton pun akhirnya mengakui kalau dialah orang yang telah membunuh Darby dan juga mengganti cairan eksekusi Ames. Ia bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana ia memotong setiap bagian tubuh Darby. Mendengar itu, Nick akhirnya merasa puas karena Shelton sudah mengakuinya. Dengan begitu, kasus ini akan selesai dan Shelton akan masuk penjara. Akan tetapi Shelton kembali meminta Nick untuk membuat kesepakatan lagi. Dan sebagai gantinya, ia akan memberitahu lokasi keberadaan Bill yang merupakan pengacara Darby sebelumnya. Setelah ditelusuri, ternyata Bill memang sudah hilang sejak 3 hari yang lalu. Shelton mengaku hanya dialah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Bill sekarang. At the moment, Bill Reynolds is still alive. 1 o'clock, Nick. Akhirnya Nick pun setuju membuat kesepakatan lagi, yang mana Shelton kembali mempermainkan mereka dengan meminta membawakan stik daging sapi tepat jam 1 siang sebagai makan siangnya. Meskipun merasa dipermainkan, Nick akhirnya menuruti kemauan Shelton. Esok harinya makan siang Shelton pun dibawakan lengkap dengan pelayan restoran. Akan tetapi, para polisi seperti bersikap sepele dengan sengaja terlambat 8 menit dari waktu yang sudah disepakati. Setelah mendapatkan makan siangnya, barulah Shelton memberitahu titik lokasi keberadaan Bill yang memakan waktu 15 menit perjalanan. Saat itu juga, Nick dan anggota kepolisian lainnya langsung berangkat ke tempat tersebut. Mereka menaiki helikopter agar tidak terlambat. Akan tetapi setelah sampai di titik lokasi, mereka menemukan Bill yang sudah tewas terkubur di dalam tanah. Terlihatlah kalau tabung oksigen yang digunakan pada Bill akan berhenti otomatis tepat jam 1:15 menit. Yang artinya, jika saja makan siang Shelton tidak terlambat, mungkin Bill masih terselamatkan. Gak lama kemudian, Nick mendapat telepon dari penjara kalau Shelton baru saja dipindah ke ruang isolasi karena membunuh teman satu selnya. Mendengar itu, Nick pun semakin bingung. Mereka sama sekali tidak dapat menebak apa rencana Shelton. Sehingga di malam harinya, rekan Nick yang bernama Jonas mengajaknya untuk bertemu teman rahasianya. Orang itu memberitahu kalau Shelton pernah beberapa kali dikontrak pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas besar agensi CIA. Jadi Shelton ini bukanlah orang sembarangan. Ia sangat jenius untuk merancang aksinya dengan sangat sempurna. Ia pasti sudah memperhitungkan setiap tindakan yang ia lakukan, termasuk membunuh teman satu selnya. Kalaupun Shelton masuk penjara, itu karena ia memang ingin masuk ke sana. Ia juga menambahkan, jika saja Shelton ingin membunuh Nick, pasti sudah ia lakukan sejak dulu. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan Shelton, yaitu dengan membunuhnya. Merasa Shelton sangat berbahaya, esok harinya Nick dan Jonas menemui hakim yang menangani kasus Shelton. Dialah hakim yang dulu memberi keringanan pada Darby. Mereka meminta agar hakim membatasi hak-hak Shelton selama di penjara, termasuk tidak mengizinkannya bertemu dengan siapapun. Gak lama kemudian ponsel hakim pun terus berbunyi.
Dan setelah diangkat, tiba-tiba saja ponsel itu meledak di kepalanya. Hello? Ternyata ponsel itu sudah dimodifikasi dengan alat peledak. Kejadian itu pun langsung tersebar lewat berita. Nick dan Jonas bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Akhirnya Nick kembali menemui Shelton dan mengatakan bahwa ia tak perlu melakukan aksi balas dendam. Namun Shelton menjawab kalau ini bukan tentang balas dendam, melainkan agar Nick sadar kalau hukum di negara ini sudah sangat rusak. Shelton juga menegaskan kalau ia bisa menghancurkan keluarga Nick kapanpun jika ia mau. Di sini Shelton kembali membuat kesepakatan dengan Nick, yaitu Nick harus membebaskan dirinya tepat jam 6 pagi nanti. Jika tidak, ia akan membantai semua rekan kerja Nick. Mendengar itu, Nick pun menjadi cemas. Nick menduga kalau Shelton pasti memiliki kaki tangan di luar penjara, sehingga ia khawatir dan meminta semua rekan kerjanya untuk berpindah sementara ke penjara di mana Shelton ditahan. Malam itu mereka semua begadang dan tak ada yang berani keluar hingga jam 6 pagi. Dan setelah jam 6 pagi mereka pun mulai merasa tenang karena tidak terjadi apa-apa pada mereka. Nick berasumsi kalau Shelton hanya mengancam saja. Nick kemudian menyuruh semua rekan kerjanya untuk pulang. Namun ketika rekan kerjanya itu masuk ke dalam mobil masing-masing, tiba-tiba saja terjadi ledakan, sehingga 6 orang rekan kerjanya tewas di pagi itu. Setelah kejadian itu, pihak intelijen menemukan bekas serangkaian bom yang sudah terpasang di mobil para korban. Diketahui kalau mobil Nick adalah satu-satunya mobil yang tidak dipasangi bom. Nick dan Jonas kemudian mendatangi wali kota untuk meminta bantuan. Di sini wali kota marah bagaimana bisa Shelton yang sudah dipenjara masih bisa membuat kekacauan itu. Wali kota juga menekankan agar mereka segera mengatasi masalah ini secepat mungkin. Nick pun mulai takut dengan tingkat bahaya Shelton yang tidak main-main. Ia bahkan menyuruh anak dan istrinya pergi ke luar kota dengan perlindungan ketat dari kepolisian. Nick yang marah atas kematian teman-temannya kemudian kembali menemui Shelton ke penjara. Nick yang geram langsung memukuli Shelton. Akan tetapi Shelton mengatakan kalau ini hanya pemanasan. Ia kembali mengatakan bahwa sistem hukum saat ini harus diperbaiki. You could have walked out of that courtroom with your head held high. I could have lived with that. This is Von Clausewitz shit. Total fucking war. Setelah itu Nick dan Jonas menghadiri pemakaman rekan kerjanya. Di sini keduanya membahas tentang perkataan Shelton bahwa sistem saat ini memang sudah sangat rusak. Tampaknya Nick mulai sadar akan hal itu, namun berbeda dengan Jonas yang justru tidak peduli. Tepat ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menyerang Jonas hingga tewas di dalam mobilnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Amerika para petinggi kejaksaan tewas dalam serangkaian serangan hanya dalam beberapa hari. Setelah kejadian itu, Nick kembali menemui wali kota. Nick mengaku kalau dirinya sangat tertekan dengan rangkaian serangan yang membunuh semua rekan kerjanya. Ia juga berniat ingin mengundurkan diri saja. Akan tetapi wali kota menolak dan justru mengangkat jabatan Nick sebagai jaksa wilayah agar memiliki akses penuh untuk menangani kasus ini. Selain itu, wali kota juga bahkan mengadakan lockdown dan mengerahkan seluruh pasukan kepolisian untuk berpatroli. Hal ini dilakukan demi membatasi penyerangan dari anak buah Shelton. Namun itulah cerdiknya Shelton. Sejauh ini pihak polisi dan intelijen masih kewalahan mencari bukti bahwa Sheltonlah yang bertanggung jawab atas semua penyerangan itu. Sementara di tempat lain, Nick mulai menyelidiki semua arsip yang berhubungan dengan Shelton. Mulai dari kekayaan hingga perusahaan yang dimiliki Shelton. Di sini Nick menemukan informasi bahwa Shelton pernah membeli sebuah gudang di dekat penjara dan beberapa peralatan lain dengan rahasia. Nick yakin bahwa Shelton pasti menyimpan sesuatu di sana.
Malam harinya Nick dan salah satu polisi pergi ke gudang itu. Dan setelah masuk ke dalam, mereka menemukan terowongan bawah tanah yang sangat luas. Di sana mereka juga menemukan berbagai alat peledak yang siap digunakan. Dan setelah mereka masuk lebih dalam, ternyata terowongan itu juga mengarah ke semua ruangan sel penjara, termasuk ke ruangan sel di mana Shelton selama ini dikurung. Akan tetapi mereka tidak menemukan Shelton ada di sana. Yang artinya selama ini Sheltonlah yang melakukan serangan hanya seorang diri. Dan ia bisa keluar masuk sel lewat terowongan yang sudah 10 tahun ia buat. Malam ini ternyata Shelton sedang melancarkan aksinya di gedung balai kota. Ia mengelabui petugas jaga dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Setelah berhasil mengelabui petugas jaga, ia mulai merakit bom di lantai 5. Karena di lantai atasnya, wali kota akan mengadakan rapat dengan para petinggi pemerintah. Di sisi lain, Nick menemukan lembar kerja Shelton sehingga ia mengetahui kalau Shelton saat ini berada di balai kota. Saat itu juga Nick dan rekannya segera memberi laporan agar pihak kepolisian mengepung gedung balai kota dengan cara diam-diam. Namun setelah sampai, mereka tidak menemukan Shelton ada di sana. Dari CCTV, Nick menemukan ada kejanggalan di salah satu ruangan lantai 5. Mereka pun segera masuk ke sana dan berhasil menemukan bom di dalam sebuah koper. Setelah diselidiki, ternyata bom itu bisa diaktifkan menggunakan ponsel. Merasa bom itu sulit dijinakkan, salah satu polisi berencana akan mengevakuasi para petinggi pemerintah. Namun Nick mengatakan kalau hal itu sangat berbahaya, karena ia yakin bahwa Shelton juga pasti memantau dari CCTV. Akhirnya Nick pun memiliki ide. Sementara itu Shelton sedang bersiap untuk kembali ke dalam selnya. Ia juga membawa sebuah ponsel yang akan digunakan untuk mengaktifkan bom yang ada di balai kota. Akan tetapi ketika Shelton masuk ke dalam selnya, ia sudah ditunggu oleh Nick yang ternyata sudah lebih dulu sampai. Di sini Nick mengatakan kalau ia sudah mengetahui semua rencana Shelton. Ia meminta Shelton untuk menghentikan rencananya. Shelton kemudian meminta Nick untuk membuat kesepakatan lagi. Akan tetapi Nick mengatakan kalau ia tidak akan pernah lagi membuat kesepakatan dengan penjahat. Mendengar itu, Shelton pun akhirnya puas. Karena memang itulah yang ingin diajarkan Shelton selama ini. Para jaksa tidak seharusnya membuat kesepakatan dengan penjahat, apalagi bahkan memberi kebebasan dengan cuma-cuma. Namun meskipun begitu, Shelton tetap akan meledakkan gedung wali kota agar pemerintah paham bahwa sistem hukum saat ini harus benar-benar diperbaiki. Saat itu juga Shelton mengaktifkan bom. Melihat itu, Nick langsung keluar, kemudian mengunci pintu sel. Jalur terowongan Shelton juga ditutup oleh polisi, karena ternyata bom itu sudah dipindahkan ke bawah tempat tidur Shelton. Shelton pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan sebelum tewas, ia sempat memandangi gelang yang pernah dibuat oleh anaknya. Setelah kejadian itu, Nick sadar bahwa Shelton telah memberi pelajaran yang sangat berharga dalam hidupnya. Sejak saat itulah ia berjanji akan bertindak adil sebagai jaksa hukum. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Law Abiding Citizen guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini yaitu hukum adalah hukum dan uang adalah uang. Keduanya bertemu di dalam kuali. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.